Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang jumpa kembali dengan setiap saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini bersama dengan saya Pastor Binsar Nikodemus. Kami semua yang menyiapkan renungan ini, kami berdoa agar setiap saudara yang mendengarkan, menyaksikan, diberkati, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, disegarkan bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini judul renungan kita adalah Kerinduanku. Kita akan membahas soal ketaatan. Hari ini kita akan membahas suatu POV yang baru yang akan mengubah persepsi saudara tentang ketaatan. So, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ini, sama-sama kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, bahkan Engkau Allah yang membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Kau rela berikan satu-satunya anak-Mu yang tunggal namanya Yesus untuk mati bagi setiap kami, menyelamatkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam segala keadaan kami, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar, kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Kami doa, kami percaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Roh Kudus memberikan rema dalam hati kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau katakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini judul renungan kita adalah Kerinduanku. Kita akan membahas tentang ketaatan. Bagi sebagian banyak orang, mereka mulai males kalau pendeta bahas tentang ketaatan. Mereka akan mulai merasa terintimidasi, terhakimi. Mereka akan bilang, ya ngomongin taat susah, beban. Bahkan ada banyak orang bilang taat. Mereka bilang, ya udahlah emang gue orangnya begini, gue gak bisa taat sama Tuhan. Ada orang yang melihat ketaatan sebagai suatu beban dalam hidup mereka. Tapi saya doa renungan ini membuat POV yang baru dalam hidup kita tentang ketaatan. Kita taat karena kita rindu, bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan. Saya doa agar setiap kita punya kerinduan di dalam hatinya untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kita taat bukan karena kewajiban, tapi karena cinta sama Tuhan. Makanya kita akan buka dengan ayat ini, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pernahkah saudara ngerasa saudara taat sama Tuhan seperti robot? Saudara hanya mengikuti perintah, tapi nggak dari hati. Yang jadinya kita beban, capek, bahkan kembali lagi jatuh ke dosa yang sama. Tapi Yesus nggak ngajarin kita dan semua murid-muridnya untuk patuh seperti budak. No, enggak. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang mengasihi dan taat karena cinta sama Tuhan. Makanya Yesus bilang gini, kalau kamu cinta sama aku, kamu lakuin segala perintahku. So, kita akan belajar bahwa ketaatan tanpa kasih jadinya legalisme. Kita berbuat baik, berbuat taat hanya untuk legalisme aja, hanya untuk beroleh keselamatan. Dan kasih tanpa ketaatan itu kepura-puraan. Ada banyak orang yang bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi apa yang dilakukan gak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadinya apa? Kepura-puraan. Makanya setidaknya ada 5 poin yang akan kita bahas, saudara. Yang pertama adalah ketaatan adalah buah dari keselamatan. Di luar Kristus, orang berbuat baik, orang taat untuk mendapatkan keselamatan.
Tapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus, kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan itu. Dan ketaatan adalah buah dari keselamatan. Kita akan baca Efesus 2 ayat 8-9. Dikatakan, sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang pertama kita pelajari bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Pertanyaannya adalah di mana letak perbuatan, di mana letak ketaatan. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang berpikir mereka harus taat dulu supaya diselamatkan. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Ketaatan bukanlah syarat untuk diselamatkan. Tapi hasil dari keselamatan itu, kita yang sudah diselamatkan, buahnya adalah ketaatan kita. Ketaatan bukan syarat keselamatan, tapi buah atas keselamatan yang sudah kita terima. Yang kedua saudara, berbicara tentang ketaatan. Ketaatan itu dimulai dari hubungan, bukan aturan. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, artinya ketaatan bukan dimulai dari perintah, tapi dari cinta. Dasar dari ketaatan kita adalah kita mengasihi Tuhan. Makanya ketaatan yang sejati lahir dari kedekatan, lahir dari hubungan kita. Semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, semakin kita ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar mematuhi segala perintahnya. Akan menjadi berbeda ketika kita taat karena takut, atau taat karena kita mengasihi Tuhan. Akan sangat berbeda. Drive-nya tuh akan sangat berbeda. Contoh, seorang anak kecil menolak bermain karena ingin bantu ibunya di dapur. Bukan karena disuruh, tapi karena dia cinta, sayang sama ibunya. Begitu juga dengan kita taat, kita jaga kekudusan rumah tangga kita. Kita ikutin apa yang Tuhan mau. Kita nggak nipu, kita nggak curi. Kita nggak ngelakuin apa yang Tuhan nggak seneng, bukan karena takut dihukum, enggak. Tapi karena kerinduan hati kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ketaatan menguji kepada siapa sebenarnya kita percaya. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita ngelakuin hal-hal yang gak nyenengin kita, gak bikin kita nyaman di luar akal pikiran kita. Kelihatannya aneh, kelihatannya berat, kelihatannya gak masuk akal. Tapi percayalah disitulah ujian dari imanmu. Kalau engkau percaya Tuhan adalah juru selamat, Dia raja di atas segala raja, maka kita punya iman, kita mau taat sama Tuhan. Contoh, kenapa saudara percaya sama dokter? Kenapa saudara disuruh dokter minum obat, saudara minum obat? Disuruh dokter istirahat, saudara istirahat. Disuruh dokter gak boleh makan ini, itu, saudara lakuin. Kenapa saudara mau taat sama dokter? Karena saudara percaya dia dokter. Dan kenapa saudara taat sama Tuhan? Karena saudara percaya dia adalah Tuhan dan juru selamatmu. Dia adalah raja di atas segala raja. Ketaatan sejati bukan hanya soal jelas dan mudah untuk kita lakukan. Tapi ketaatan sejati muncul saat kita harus memilih antara keamanan, kenyamanan logika kita sendiri dan kehendaknya Tuhan. Petrus diminta melempar jala setelah semalam-malaman gagal. Dia bisa aja berkata, aku nelayan kok, aku tahu apa yang terbaik kok, aku udah tahu segala cara yang aku lakuin. Tapi ketika Yesus suruh dia melempar jalanya lagi, Simon menjawab, Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon tetap taat karena yang ngomong Yesus. Hari ini kalau engkau diperhadapkan dalam pilihan yang sulit untuk engkau tetap taat, tapi harus mengalahkan kenyamananmu, harus mengalahkan hawa nafsumu, pilihlah untuk taat. Karena ketika engkau taat, artinya engkau percaya sama Tuhan. Yang keempat, percayalah, ketaatan akan menghasilkan buah yang kekal. Ya, ketika Simon Petrus taat sama Tuhan, ada berkat, ada mujizat di dalamnya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, percayalah kita berbuah banyak. Ketaatan bukan tentang hasil yang instan, Pak, Bu, anak-anak muda. Tapi dalam jangka panjang, ketaatan selalu menghasilkan buah yang kekal. Artinya, kalau Tuhan suruh kita taat, percayalah itu untuk kebaikan kita kok. Kenapa sih Tuhan mau kita ngejaga kekudusan hidup kita? Kenapa Tuhan mau kita menjaga kekudusan pernikahan kita? Kenapa Tuhan mau kita jadi anak-anak muda yang hidup di dalam kekudusannya Tuhan? Percayalah itu semua untuk kebaikan kita. Makanya dikatakan ketaatan menghasilkan buah yang kekal. Percayalah ketika Tuhan suruh kita taat, Tuhan lagi membentuk karakter kita. Supaya kita semakin dewasa secara rohani. Ketaatan hari ini, dengar baik. Ketaatan hari ini membuka pintu berkat di esok hari. Yang kelima, yang terakhir, ketaatan menjadi kesaksian yang hidup. Kita taat supaya orang dunia boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita memilih untuk tetap taat, ketika kita memilih untuk nggak curang ketika semua orang berbuat curang, kita tetap memilih apa yang baik ketika orang memilih untuk berbuat jahat. Ketika semua orang berbuat jahat dan kita dibilang aneh karena kita taat sama Tuhan, kita ngelakuin itu supaya apa sih? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Supaya orang boleh melihat Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Sebagai penutup saya mau katakan, orang gak selalu dengerin khotbahmu, tapi mereka melihat hidupmu. Taat bukan ketika ada yang melihat atau enggak. Tapi sekalipun kita nggak ada yang lihat, kita tetap taat. Itulah namanya integritas. Dan saya akan tutup dengan ini. Taat bukan beban. Taat bukan beban. Tapi ketaatan adalah undangan terbuka untuk saudara dan saya dari Tuhan. Taat bukan karena takut dihukum, tapi karena kita percaya rencananya lebih baik. Taat bukan karena takut, tapi taat karena kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan tanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita taat karena kita cinta Tuhan, atau hanya sekedar menjalankan kewajiban agamamu? Yang kedua, adakah area dalam hidup saya yang belum saya serahkan sama Tuhan? Adakah area-area atau dosa-dosa favorit yang kita punya, yang selama ini kita dikalahkan oleh dosa itu? Yang ketiga, apakah kita percaya ketika kita taat sama Tuhan, artinya kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita? Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Jangan jadikan ini beban. Ini gak gampang. Tapi kita tahu dasar dari ketaatan. Dan kita mengubah POV kita tentang ketaatan. Dari beban kepada
cinta sama Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita mau doa sama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi-Mu. Ajar kami untuk taat, bukan karena kami takut, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Bentuk hati kami, hancurkan setiap pemberontakan dalam hati kami Tuhan. Gantikan dengan kepercayaan yang penuh pada rencana-Mu. Pun gak mudah, sekalipun gak gampang, sekalipun membuat kami gak nyaman, tapi ajar kami untuk memilih untuk tetap taat sama Tuhan. Bukan karena harus, tapi karena cinta. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan, amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.